GKP Kanan yang terkasih, apa kabarnya? Saya percaya damai sejahtera Allah senantiasa ada dalam hati saya dan saudara semuanya. Sebelum kita mulai ibadah online pada hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu, atas perlindungan-Mu sepanjang minggu ini Bapak. Kami bisa merasakan bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang selalu mengasihi kami semua. Dan sebentar lagi Tuhan,
Hidupku
Haleluya. Shalom Aleihim. Saudara yang terkasih, jemaat yang diberkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah online kita pada hari ini, Minggu 17 Januari 2021. Setelah kita bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, kembali mari kita akan dengar firman kebenaran, dengar firman pengajaran, dan mari kita berdoa sebelum menerimanya. Tunduk kepala. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang lagi menghampiri hadirat-Mu. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah melawat kami. Tuhan telah memberkati kami dan Tuhan telah hadir dalam pujian penyembahan kami. Lanjutkan kebaikan-Mu Tuhan. Lawat jemaat-Mu di rumah-rumah yang sedang mendengarkan firman kebenaran ini. Hadirat-Mu nyata di dalam kehidupan kami umat-Mu. Dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tanpa terasa kita sudah berada di pertengahan Januari 2021. Hari, minggu, bulan berpacu secara luar biasa. Hingga tidak terasa kita terus melaju kencang pada masa-masa yang harus kita lalui. Saudaraku, demikian sebagai seorang anak-anak Tuhan, sebagai seorang murid-murid Kristus, kita dituntut tidak hanya sebagai pribadi yang biasa-biasa saja. Sering saya sampaikan pada kita, bahwa kita dituntut oleh Tuhan untuk memiliki kehidupan rohani yang serupa dengan Kristus. Dan untuk mencapai itu semuanya, tidaklah sesuatu yang mudah. Tidaklah sesuatu yang instan. Akan tetapi, diperlukan satu perjuangan yang keras. Diperlukan adanya satu perjuangan yang tanpa lelah hingga kita bisa mencapai seperti yang Tuhan mau. Nah, saudara, pada ibadah saat ini saya berikan judul firman Tuhan ini, yaitu jadi pemain atau jadi penonton. Ya, temanya jadi pemain atau jadi penonton. Yuk kita baca sama-sama di dalam surat Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Siapkan Alkitab saudara dan alat-alat tulisnya dan catat dengan benar apa yang saudara dapat dari firman Tuhan ini. Saya akan bacakan buat saudara dan saudara ikuti dari rumah dari ayat-ayat yang kita akan baca ini. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Di bawah perikop, nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu pada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Haleluya. Saya ulang ayat 1 bagian B. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Haleluya. Saudaraku, di dalam perikop ini Rasul Paulus menjelaskan bahwa keberadaan kita sebagai orang-orang percaya atau orang-orang Kristen di dalam dunia ini diibaratkan berada di dalam gelanggang pertandingan. Diibaratkan dalam satu
pertandingan atau perlombaan yang begitu luar biasa. Kenapa? Sebab ini merupakan perlombaan iman. Nah, saudara, kita tahu bahwa di dalam setiap ada perlombaan dan setiap ada pertandingan, itu pasti ada 4 kelompok orang. Ya. Ada 4 kelompok orang. Mari kita akan lihat. Yang pertama siapa? Ayat yang pertama tadi dikatakan kita mempunyai banyak saksi. Jadi yang pertama siapa? Yang pertama adalah penonton. Ya. Kalau orang bertanding tidak ada yang nonton, wah ya nggak seru ya. Kemudian yang kedua siapa lagi? Yang kedua adalah para pemain atau para atlet. Lalu yang ketiga, lawan tanding. Ya. Jadi setiap permainan, setiap lomba itu pasti ada pemain. Jadi pemain lawan dan pemain. Ya. Jadi ada 2 kubu antara ya sama-sama pemain, tetapi salah satu di antaranya sama-sama memposisikan diri sebagai pemain yang bertanding. Jadi itu ada lawan tanding. Dan yang keempat, ada wasit atau juri. Wasit atau juri yang memimpin pertandingan dan yang memiliki satu kekuasaan mutlak yang menentukan menang dan tidaknya pertandingan. Dan menentukan sah dan tidaknya kemenangan itu. Nah, saudaraku, sebagai orang-orang percaya, ayat tadi mengatakan, kita diwajibkan oleh Tuhan untuk mengikuti perlombaan ini. Ya. Sebagai orang percaya, firman Tuhan katakan kita harus mengikuti perlombaan ini. Jadi atlet, jadi peserta lomba. Bukan jadi penonton, apalagi jadi wasit. Ya. Jadi kita diperintahkan Tuhan untuk apa? Menjadi pemain, mengikuti lomba, tidak jadi penonton atau jadi wasit, garis bawahi ini. Haleluya. Nah, saudaraku sekalian, mari kita akan bedah karakter-karakter dari orang-orang yang ada di dalam pertandingan ini. Saudara, karakter tersebut satu sama lain sangat berbeda. Bahkan perbedaannya mutlak sekali. Mari kita akan lihat dulu. Wasit. Ya. Jadi yang keempat dulu ya kita lihat. Wasit. Saya katakan tadi, wasit atau juri adalah yang memimpin pertandingan. Orang yang terpilih, yang memiliki keadilan, yang memiliki kemampuan melebihi dari para pemain. Dan memiliki otoritas memimpin pertandingan. Dan dia melaksanakan tugasnya untuk memimpin pertandingan itu sesuai dengan aturan main yang berlaku. Satu misal sepak bola. Ya. Sepak bola, ada 2 kesebelasan yang main. Wasit ada di tengah-tengah pemain. Dan di luar garis ada 2 orang yang namanya hakim garis. Jadi ketiga ini adalah yang memiliki otoritas dalam pertandingan. Terutama wasitnya. Ya. Nah, saudaraku sekalian. Nah, wasit atau juri ini dalam pertandingan iman ini siapa kira-kira? Wasitnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Wajib kita taati, wajib kita ikuti semua perintahnya, semua aturannya. Sebab apa? Sebab Tuhan itu selalu mengamati kita. Selalu melihat kita. Bagaimana hidup kita. Sesuai enggak dengan firman-Nya. Sebagaimana Alkitab berkata di dalam Yeremia 32 ayat 19 bagian B. Saya bacakan. Matamu terbuka kepada setiap tingkah langkah anak-anak manusia. Dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya.
dan sesuai dengan buah perbuatannya. Nah, saudaraku, Tuhan sebagai wasit, Roh Kudus sebagai wasit akan mengamati perbuatan kita, mulai dari pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Sudahkah kita ini sesuai dengan kehendaknya? Karena kita sedang bertanding, karena kita sedang melawan orang-orang yang menjadi musuh dalam peperangan iman ini. Nah, saudaraku sekalian, itulah wasit yang memimpin pertandingan. Jadi seluruh pemain harus taat, harus tunduk kepada wasit atau juri. Dan keputusan wasit, kita tahu apa? Tidak bisa diganggu-gugat. Haleluya. Lalu mari kita akan melihat, ini dari bawah ke atas ya. Tadi wasit, dan sekarang mari kita lihat kelompok yang kedua, yaitu musuh. Apa peranan musuh di sini? Musuh itu selalu ingin menjatuhkan. Musuh itu selalu mengintimidasi. Kalau bisa, lawan tanding itu dibuat jatuh mentalnya, dibuat ketakutan sehingga tidak mampu bertahan dan akhirnya dapat dikalahkan. Nah, di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9 nanti dibaca bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita. Itu musuh kita. Dan itulah yang mengintimidasi kehidupan iman kita setiap hari. Ketakutan, tidak percaya diri, bahkan menganggap Allah tidak adil. Iman menjadi lemah. Bahkan iblis memasukkan apa? Memasukkan kepahitan, memasukkan keputusasaan. Itu ranahnya iblis yang menyerang kita. Nah, selanjutnya Alkitab katakan apa? Lawanlah iblis dengan imanmu yang teguh. Nah, itu musuh. Harus kita waspadai, ya. Waspadalah bahwa singa, musuhmu itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang hendak atau yang bisa diterkamnya, yang bisa dikalahkannya. Nah, jangan kita kalah. Nah, sekarang mari kita melihat lebih jauh. Adalah pemain. Ya. Adalah pemain atau para atlet peserta lomba yang adalah kita. Kita sudah dipimpin oleh wasit, dihadapkan dengan musuh yang nyata setiap harinya. Maka di sini kita sebagai pemain, kita sebagai pelaksana lomba, sebagai pelaku lomba, kita harus benar-benar menyiapkan diri secara mental dan fisik. Nah, dan peserta lomba ini, saudaraku, kalau kita melihat sepak bola misalnya, siapa mereka? Yang terpilih dari sekian banyak orang itu cuma 11 dengan beberapa pemain cadangan. Mereka adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang sudah terlatih dan yang telah mengikuti seleksi yang ketat. Sehingga bisa mengikuti lomba. Nah, demikian juga perlombaan iman ini kita sudah diseleksi dengan ketat. Cuman kita mau nggak diseleksi dengan ketat, dengan kedisiplinan penuh. Nah, saudara, dengan mengikuti perlombaan, dengan kita menjadi atlet, dengan kita menjadi peserta lomba, apakah yang diharapkan? Coba kira-kira kalau kita berpikir orang yang mengikuti lomba itu apa sih? Yang dimau apa? Baik itu lomba atletik, baik itu lomba bulu tangkis, sepak bola, lomba apa saja. Bagi peserta lomba yang mereka mau cuma satu, menang. Ya,
menang. Tidak ada orang yang ikuti lomba itu, aku tak kalah aja lah, nggak ada. Demikian kita di dalam perlombaan iman ini. Apa kita mau kalah dengan iblis? Tidak. Di dalam kitab Wahyu, Tuhan memberikan firman-Nya sampai 7 kali kepada 7 jemaat itu. Barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang, sampai 7 kali. Dan ada berkat di balik kemenangan itu. Demikian juga Rasul Paulus menyampaikan di dalam kitab Roma bahwa kita itu lebih dari pemenang karena Tuhan yang mengasihi kita. Nah, saudaraku, jadi yang di dalam pikiran peserta lomba adalah cuma satu, menang. Mereka punya potensi untuk menang. Demikian juga kita. Kita punya potensi untuk menang atas pencobaan, atas segala gangguan iblis, atas pergumulan kita, karena Tuhan mengasihi kita. Jangan pernah kita putus asa, jangan pernah kita belum sudah kalah, belum kita sudah, ya aku memang orang yang tidak bisa melakukan ini dengan baik. Nyerah sajalah, tidak. Mental juara harus ada pada kita. Setiap orang yang masuk dalam pertandingan itu harus memiliki mental juara. Sebab Tuhan sudah menang atas segala maut. Tuhan sudah menang di atas kayu salib. Mengalahkan segala musuh. Maka kita pun harus menjadi pemenang. Ingat, jadi pemenang. Nah, saudaraku sekalian, yang kita hadapi musuh-musuh itu sebagaimana Efesus 6 ayat 12. Bukan darah dan daging, bukan teman-teman kita, bukan sesama kita, pesaing kita itu bukan sesama pelayan, sesama pengkhotbah, sesama pendeta, sesama jemaat, sesama pengusaha, bukan itu lawan kita. Itulah kompetitor kita untuk bisa membawa kita semangat. Tapi musuh kita siapa? Efesus 6 ayat 12. Musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara. Yaitu iblis seperti dalam 1 Petrus tadi. Mari kita kalahkan mereka dengan iman. Nah, saudaraku, oleh karena itu sebagai peserta tanding atau sebagai pemain atau sebagai atlet, ada beberapa hal yang harus kita miliki supaya kita bisa menang. Setidaknya ada 5 yang akan kita bahas pagi ini secara singkat ya. Nah, apa yang harus kita miliki sebagai pemain supaya kita menang? Yang pertama, punya semangat juang yang tinggi. Tidak mau menyerah dan disiplin. Seperti yang saya katakan, kita harus punya mental juara. Ya. Jadi begitu masuk di dalam gelanggang pertandingan, yang dalam pikirannya harus menang. Bukan pasti menang loh ya. Harus menang. Karena itu harus diperjuangkan. Kemenangan itu diperjuangkan. Kita bukan diberi, tapi diperjuangkan. Kita berjuang untuk memperoleh kemenangan. Oleh karena itu, saudara, jangan pernah kita patah semangat. Jangan pernah kita loyo, tapi disiplin yang ketat dan bermental juara. Apapun yang terjadi, rebut kemenangan. Haleluya. Yang kedua, taat pada aturan main. Taat kepada aturan main ini yang penting. Yang telah disampaikan oleh wasit. Dan kita sekalian, taat pada aturan main apa? Sesuai dengan Alkitab. Sesuai dengan hukum-hukum Allah. Sesuai dengan firman Allah. Kita harus taat. Nah, kalau kita membaca di dalam Ibrani 12 tadi. Ayat yang ke 1 bagian B tadi. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun
dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, tanggalkan beban dosa yang merintangi kita. Saudara bayangkan kalau saudara main bal-balan sambil bawa rangsel, sambil bawa apa, mungkin kalau saudara pemain musik, misalnya sambil bawa gitar, sambil main bal-balan, enggak lucu saudara. Tanggalkan itu yang merintangi kita. Ya. Jadi turut aturan main. Jangan pernah melanggar aturan. Ya. Tanggalkan itu semua yang merintangi kita, yang membuat kita tidak bisa menang. Yang berikutnya, yang ketiga. Fokus untuk meraih kemenangan. Fokus pada lomba. Dan tidak peduli teriakan penonton seperti apa. Saudara pernah dengar orang kalau misalnya main sepak bola atau bulu tangkis disorai penonton kemudian mereka loyo? Nggak ada. Walaupun dilokne goblok kok iso, tapi mereka tetap maju untuk meraih kemenangan. Nah, mereka tidak mendengarkan suara penonton, olok-olok penonton, yang penting maju. Mata tertuju kepada tujuan kemenangan. Ayat yang kedua tadi, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata tertuju kepada Yesus yang memberi kita kemenangan. Sebab itu saudara, jangan pernah kita lemah karena teriakan penonton. Jangan pernah kita lemah karena kita disorai penonton katanya kita goblok lah dan sebagainya. Maju terus. Yesus memberi kemenangan. Kemudian yang keempat, mereka harus waspada. Yaitu yang keempat, kita harus waspada terhadap lawan. Waspada dan jangan takut kepada lawan. Di dalam 1 Petrus tadi pasal 5 tadi apa? Lawanlah iblis dengan imanmu yang teguh. Waspada dan tidak takut. Sebab roh yang ada di dalam kita, firman Tuhan katakan, jauh lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Sebab itu mengapa kita takut dengan pandemi ini? Yang semakin hari semakin meluas. Dan puji Tuhan kalau vaksinasi sudah mulai dilaksanakan. Banyak orang yang nyinyir. Wow, vaksin itu gini. Tapi bagaimana? Pemerintah sebagai pemain yang baik tetap saja berjalan. Dan kita pun begitu. Jangan takut kepada apapun. Yang penting kita tetap waspada dan jaga diri dengan baik. Haleluya. Dan sportif. Jangan kita main curang. Haleluya. Kemudian yang kelima. Saya tegaskan kembali. Di dalam pikiran kita sebagai pemain. Hanya ada satu kata. Yaitu harus menang. Ya. Alkitab katakan. Rasul Paulus menasihati orang-orang di Roma. Bahwa kita lebih dari pemenang. Karena dia yang mengasihi kita. Kapan kita menang kalau tidak pernah bertempur? Kapan kita menang kalau tidak pernah bertanding? Sebagai orang-orang percaya. Yang tadi tebus dengan darah Kristus. Harus menjadi bertanding yang handal. Yang dapat meraih kemenangan. Karena Yesus Kristus Tuhan menyertai kita. Dia sudah menang bagi kita. Maka kita anak-anaknya. Kita jemaatnya, kita gerejanya. Harus menang. Menghadapi musuh. Musuh kelemahan. Musuh penyakit. Keputusasaan. Dan banyak lagi. Mari tetap pandang pada Yesus. Pandang Yesus saja. Dan dia yang sudah menjamin kemenangan kita. Haleluya. Nah kemudian, mari kita lihat selanjutnya. Orang kelompok yang keempat. Siapa lagi? Setelah wasit, musuh, kemudian pemain.
Yang keempat, penonton. Nah, ini yang paling banyak. Jumlahnya banyak sekali. Oleh karena itu Alkitab katakan di dalam seperti kita mempunyai saksi, seperti apa? Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Banyak yang namanya penonton itu. 10 penonton saja mulutnya macam-macam. Kok ribuan bahkan puluhan ribu penonton. Lambene ora karu-karuan, saudara. Menang disorai, kalah dilecehkan. Dan penonton itu cuman apa? Cuman ngolok-olok bisa itu cuman apa? Cuman nyinyir. Penonton itu bisa cuma apa? Mencela. Misalnya seorang pemain bulu tangkis sudah begitu, kemudian nyemes luput. Karek ngono gak iso, goblok kan gitu tuh. Saudara, itulah karakter penonton. Apapun dikomentari. Bahkan wasit pun dikomentari. Wah, wasitnya gak adil. Bahkan, ya permisi bicara. Orang yang cacat pun ketika jadi penonton, dia seolah-olah orang yang hebat. Dan orang Jawa mengatakan, penonton itu penonton itu adalah wong delok. Wong delok kuwi mung kendel alok. Mung bisa alok. Nah, ketika ming alok, dia belum tentu bisa melakukan. Nah, saudara, sekarang posisi kita sebagaimana? Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pemain. Saudara cuma ngolok-olok apa? Sudah sebagai pemain. Kita ini sebagai pemain atau sebagai penonton? Kalau tahu saudaranya diberkati, saudaranya dipakai, nyinyir. Ketika tahu saudaranya berhasil, misalnya, waduh, sekarang dipromosikan jadi pemimpin pujian. Waduh nih. Nah. Berarti saudara penonton. Tapi kalau saudara sebagai pemain, puji Tuhan, saudaraku maju. Puji Tuhan. Nah, saudara, apa yang ada pada kita sekarang? Posisi mana yang ada pada diri kita? Sebagai penonton atau sebagai pemain? Atau mungkin malah jadi wasit. Karena apa? Suka menilai orang, menghakimi temannya, menghakimi orang lain. Kemudian memposisikan lebih jahat lagi sebagai apa? Sebagai musuh. Ketika saudaranya diberkati, saudaranya dipakai luar biasa. Kita justru dendam pahit sama mereka. Mengusahakan bagaimana orang itu bisa hancur. Hati-hati, saudara. Karena musuhnya adalah Tuhan sendiri. Yang akan menghadapi adalah Tuhan sendiri. Mari, posisikan dirimu sebagai pemain yang baik. Jangan jadi penonton. Jangan jadi wasit. Apalagi jadi musuh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman kebenaran ini, Bapa. Kami masuk dalam pertandingan yang diwajibkan bagi kami. Berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami tekun menjalaninya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk mencapai kemenangan. Bapa Roh Kudus, hikmat-Mu atas kami, anak-anak-Mu. Untuk kami masuk dalam pertandingan. Kami mau dilatih oleh Tuhan untuk menjadi calon-calon pemenang dan bahkan menjadi pemenang. Bukan jadi pecundang. Dan kami juga tidak mau menjadi penonton yang hanya bisa bersorak-sorak. Yang hanya bisa untuk melecehkan para pemain. Dan kami juga tidak mau jadi wasit. Wasit itu adalah Engkau pribadi, Tuhan. Penghakiman adalah hak-Mu. Dan jangan sampai kami juga menjelma menjadi musuh. Orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan sesama. Tolong kami anak-anak-Mu. Bawa kami dalam gelanggang pertandingan untuk menang. Baik jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Yang dewasa muda. Yang anak-anak pemuda remaja. Bahkan anak-anak yang masih dalam asuhan. Bawa kami
dalam pertandingan iman yang menuju kemenangan. Bapa, lawat setiap jemaat yang saat ini berada di rumah masing-masing. Baik jemaat lokal GAP Kanaan, maupun juga saudara kami, jemaat dimanapun, dari gereja-gereja lokal yang lain yang dapat mendengarkan siaran ini. Berkati dengan berkat yang sama, biar kami boleh menjadi para pemenang di dalam pertandingan ini, karena Allah yang menyertai kami. Bapa, kami berdoa untuk anak-anakmu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan musik, pelayanan pujian. Berkati dan pakai anak-anak muda ini untuk kemuliaan. Operator juga Engkau pakai untuk kemuliaan-Mu, Bapa. Dan kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Kami bersyukur bahwa vaksinasi sudah mulai dilaksanakan. Berkati Tuhan, seluruh rakyat Indonesia akan mendapatkan vaksinasi ini. Biarlah vaksinasi ini akan memberikan kekebalan kepada setiap kami, dan kami dapat terhindar dari penularan virus corona. Untuk itu Tuhan, tolong bebaskan Indonesia dari krisis kesehatan, dari krisis ekonomi, bahkan dari krisis politik sekalipun. Berkati Tuhan, pakai Presiden kami Bapak Joko Widodo bersama Bapak Kiai Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden dengan seluruh jajaran menteri di kabinet ini. Para pembantu-pembantu Presiden yang lain, Panglima TNI, Kapolri, dan semuanya. Kau pakai dan berkati Bupati, Wali Kota, para gubernur, juga anggota-anggota DPR, DPRD. Berkati semua untuk kemuliaan Allah. Damai sejahtera melimpah atas kami sekalian, atas Indonesia yang kami kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah kami siang atau sore atau malam hari ini. Haleluya. Saudara, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah atas kita sekalian berkat damai sejahtera, anugerah dan perlindungan yang sempurna dari Bapa Maha Kuasa Allah Pencipta langit dan bumi. Kasih setia, kasih karunia Putra Allah yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang indah di dalam kuat kuasa Roh Kudus terus kiranya menyertai kita menuju masa depan yang penuh pengharapan, membawa kita menuju kemenangan demi kemenangan bagi kemuliaan Allah mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selamanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudaraku, selamat melaksanakan kegiatan di sisa hari ini, dan selamat beristirahat. Tetap jaga kesehatan dan imunitas kita. Jangan lupa tetap pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, dan jaga jarak, serta jauhi kerumunan sedapat mungkin. Shalom, Tuhan memberkati. Dan Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa,